Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pembangunan daerah. Berdasarkan GBHN, tahun 1988 telah mengamatkan bahwa pembangunan daerah perdesaan dan perkotaan harus seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional yang ada di Indonesia dapat merata. Tahukah kalian apa itu pembangunan daerah? Menurut Sondang Pesiagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi, pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Sesuai dengan arahan GBHN, pembangunan daerah sudah banyak memiliki kebijakan atau program pembangunan daerah yang telah diambil, yaitu meliputi yang pertama, adanya pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan penting karena memiliki unsur pemerataan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa, ada beberapa program yang sudah diambil, yaitu adanya bantuan pembangunan desa, penetapan dan pembinaan UDKP, peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, serta masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu adanya pembangunan daerah tingkat 2. Program pembangunan tingkat 2 adalah program pembangunan nasional yang dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah tingkat 2 yang lebih memahami masalah dan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Dan yang ketiga yaitu adanya pembangunan daerah tingkat 1. Pembangunan daerah tingkat 1 mempunyai tujuan untuk meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional, meningkatkan keserasian, pertumbuhan antara daerah, dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan nasional. Dan selanjutnya yaitu untuk nomor 4, adanya program pengembangan kawasan terpadu. Program pengembangan kawasan terpadu adalah suatu program pembangunan yang dirancang secara khusus dengan tujuan menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merangsang perkembangan sosial ekonomi masyarakat di daerah kawasan-kawasan yang relatif tertinggal. Dan selanjutnya yang kelima yaitu adanya pembangunan perkotaan. Mengingat peranan perkotaan dirasakan semakin jelas, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, perhatian pemerintah makin meningkat dalam pengembangan kebijakan dan strategi perkotaan yang tercermin dalam sebagai aktivitas informal maupun formal dan dalam sejumlah dokumen-dokumen yang ada. Yang keenam yaitu adanya penataan ruang. Kegiatan penataan ruang meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu penyusunan rencana, tata ruang pelaksanaan rencana, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan ruang di sini adalah sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara untuk membentuk suatu kesatuan sistem. Yang selanjutnya yaitu adanya penataan pertahanan. Kegiatan penataan pertahanan juga diarahkan untuk menjunjung program transmigrasi, program pengairan, program perkebunan, serta program penghijauan atau reboisasi. Dan yang kedelapan yaitu adanya pembinaan aparatur pemerintah. Pembinaan aparatur dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan aparat dan mematangkan fungsi kelembagaan dalam kerangka otonomi dan desentralisasi agar makin mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan
Dan yang terakhir yaitu adanya penelitian daerah. Penelitian daerah, desa, dan kota dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan atau yang disebut Badan Litbang, Departemen Dalam Negeri, dalam rangka mendapatkan informasi yang tepat dari para pembuat kebijaksanaan, pembangunan, dan pengelolaan aparatur di daerah-daerah yang bersangkutan. Tahapan atau lingkup perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah, bawah atas. Pendekatan teknokratis merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2008 bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RKPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut disusun dengan tahapan, yaitu perencanaan awal, pelaksanaan musrenbag, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana. 1. RPJPD. Dalam RPJPD, penyusunan rancangan awal oleh Bapeda yang menyusun rancangan awal. RPJPD Provinsi memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP nasional. Kemudian, Musembang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD, di mana dalam Musembang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rencana awal RPJPD. Setelah itu, rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang RPJPD. Maka selanjutnya, RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. 2. RPJMD. Dalam rencana pembangunan, Bapeda menyusun rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM nasional. Rancangan Renstra SKPD disampaikan oleh kepada SKPD kepada Bapeda. Musembang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD. Musembang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rencana RPJMD. Setelah itu, rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bapeda berdasarkan hasil musembang yang dipimpin oleh kepala daerah. Dan kemudian, RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. 3. RKPD. Rancangan awal RKPD adalah Bapeda menyusun rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lainnya. Rancangan RKPD menjadi bahan musembang RKPD. Musembang RKPD dilaksanakan oleh Bapeda setiap tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya. Musembang RKPD Provinsi dilaksanakan setelah Musembang Kabupaten atau Kota. RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bapeda. Selanjutnya, RKPD Provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur dan RKPD Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Wali Kota. RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.